kalau untuk yang pemula yang 2 kilo tulisan dumbbellnya ya. Kalau ini 2 kilo misalnya masih berat, kurangin yang 1 kilo. Kalau saya ini 2 kilo, ini karena enteng banget, kayak nggak bawa apa-apa. Ini 2 kilo saya dumbbellnya ya. Nah, apalagi kalau 1 kilo, ini karena enteng banget. Ini kalau yang pemula ini, kalau pemula cocok nih ya. Nah, jadi kalau pemula itu yang disarankan buat, kalau dari saya tuh cocoknya pakai yang 2 kilo atau 1 kilo. Nah, kalau saya pakainya tuh yang sekitar nih, mantap nih ya. 7 kilo ini juga mantap buat saya ya. 7 kilo ini mantap buat saya pas waktu di saat bicep gitu kan, waktu saat bicep. Atau saya juga bisa memakai yang beban untuk yang dumbbell ini sekitar 9 kilo. Ini 9 kilo ya. Ini juga bisa 9 kilo saya. Tuh. Nah, ini 9 kilo. Juga keangkat 9 kilo sama saya. Tuh. Ini 9 kilo ya. Nah, bahkan nanti sampai 10 kilo, apa saya bisa 10 kilo. Gitu ya. Sampai 10 pun saya juga bisa ya. Jangan kan 9. 10 aja saya juga bisa ya. Nih. Ini 10 kilo nih. Ini 10 kilo ya. Ini paling tinggi 10 kilo. Kalau dumbbell yang kayak platinum gini ya, yang warna putih begini, ini 10 kilo. Ini berguna banget kalau untuk pas bicep atau untuk seperti kongres. Itu juga bisa kongres ini ya. Ini juga bisa kongres ya. Nih. Ini 10 kilo. Menurut saya ini sudah cukup lumayan ya. Ini lumayan banget 10 kilo ya. Tapi kalau yang benar-benar mengsenya masih baru, itu harus yang rendahan dari ini. Yang harus yang pakai yang ini. Ya, tadi saya bilang. Nah, yang ini cocok. Yang ini cocok nih. 2 kilo. Kalau saya 2 kilo udah kayak enteng banget angkatnya. Tuh, kayak udah nggak bawa apa-apa. Ini 2 kilo ya. Saya merasa, aduh, enteng banget. Saya waktu pertama kali yang saya pegang tuh dumbbell 2 kilo ini. Ini 2 kilo. Ini gile. Enteng banget ya, gokil. Tuh. Lihat tuh, kayak nggak apa-apa nih, Fatih nih. Tuh. Tuh, kalau saya ada salah kata, mohon dimaafkan ya, sebesar-besarnya. Saya tidak lupa nama dan kesalahan, ya. Tuh, kayak nggak apa-apa nih, ini 2 kilo loh. Tuh, kayak nggak apa-apa tuh. Tuh, enteng kan? Kalau nggak belum bisa juga, apalagi kita cobain 1 kilo nih. Ayo. Aduh, tambah lebih enteng 1 kilo ya. Tuh, ini tempat di Bull Fitness ya. Cabangnya banyak, di mana aja bisa. Belum tentu Jakarta aja cabangnya ya. Banyak nih. Kita langsung yang ini, yang 7 kilo juga masih cukup lumayan kalau menurut saya. Yang 10 kilo nih saya pegang aja nih. Ini yang agak mulai berasa. Ini saya 10 kilo juga bisa tuh. Ya, saya kalau yang itu menurut saya tuh dumbbell yang mantep menurut saya 10 kilo. Ya, walaupun saya sebenarnya bukan pemula, tapi udah cukup lumayan, karena dari sisi nge-gym aja saya udah jalan 1,5 tahun kan kelihatan banget ya. Perasaan saya jalan nge-gym itu baru hanya sebentar, tapi ternyata nggak terasa, yang nggak diduga-duga perjalanan sih sudah jauh ya. Apakah pengalaman itu bisa memakai PT juga? Bisa ya, pengalaman itu bisa memakai PT. Jadi untuk membenarkan dari sisi lain, misalnya ada gerakan yang masih kurang benar, ada yang masih kurang tepat. Jadi bukan hanya pemula saja, tapi kalau pemula itu memang benar-benar difokuskan untuk tahu dasar-dasarnya, tahu cara memakai alatnya, terus untuk memperbaiki dari apa yang rusak dari struktur organ tubuhnya itu. Ya, segala macam kondisi atau segala macam kasus lah ya. Jadi bukan seperti saya aja kasusnya hanya bongkok doang, enggak lah. Saya tuh banyak kasusnya. Yang pertama kasus saya tuh kaki ini
Ini kaki nih ya, ini kayak tinggi sebelah segi kayak gini. Waktu itu, kayak tinggi sebelah begini waktu itu kan. Nah, tapi yang sekarang udah sejajar. Belum lagi bahunya juga kayak tinggi sebelah. Nah, belum lagi punggungnya kayak udang. Belum lagi tulangnya menonjol. Ya, belum lagi waktu itu tangan saya sempat kadal bertahun-tahun. Jadi kasus saya itu udah cukup parah. Jadi udah yang bertahun-tahun yang saya alamin. Tapi semenjak saya masuk yang namanya mengenal dunia fitness, itu semua mulai berubah secara pelan-pelan ya. Pelan-pelan berubah. Nih, saya megang dumbbell 10 kilo aja udah kayak begini. Tuh. Kelihatan kayak begini megang dumbbell 10 kilo. Gimana kalau saya megangnya lebih dari 10 kilo? Bisa nggak? Bisa kalau ada nih. Kalau ada bisa ya kita lebih dari 10 kilo. Tapi ini kan ada di sini di bawah ada yang 10 kilo. Tuh. Tuh 10 kilo nih. Tuh. Tuh, saya segini deh tuh. Mantep kan? Tuh. Nah, mungkin kalau belum pernah nge-gym, ini 10 kilo berat. Berat, tapi kalau yang pernah nge-gym masih terus berkelanjutan, ini 10 kilo enteng. Ya. Enteng banget 10 kilo, kan? Sangat enteng 10 kilo. Kalau menurut saya. Nah, jadi gimana sih yang sebenarnya kalau untuk pembentukan otot bicep enaknya nih? Ya. Saya kasih tahu. Enaknya kalau untuk pembentukan otot bicep nih, sebaiknya nih memakai beban yang awal nih. Enak nih. 2 kilo seperti saya. Nah, selama berapa lama memakai beban yang awal 2 kilo ini? Ya, waktunya tidak bisa tentukan. Kalau mungkin bisa waktunya itu sekitar 2 minggu, 3 minggu bisa pakai 2 kilo nih. Bisa kan? Nah, tapi saat awal mau penggerak bicep pasti badannya gerak-gerak, goyang-goyang. Karena itu karena belum pernah kan. Tapi kalau nanti sudah terlatih akan terbiasa bicep. Ini kalau bicep ini ototnya tuh. Ini namanya otot bicep yang nonjol-nonjol ini namanya otot bicep. Ya. Otot bicep. Nah, tuh. Ini saya 10 kilo. Tuh. Bisa begini. Lepas kepala saya aja juga bisa tuh. Tuh, kurang mantap apa lagi. Saya bebannya 10 kilo nih. Ya kan? Tuh. Nah, tapi kalau untuk benar-benar yang masih standar pemula, ini pasti benar-benar berat, kesulitan lah. Ya kan? Ini kesulitan banget. Tuh, kalau saya udah bisa mampu begini. Tuh. Tuh, kelihatan kan 10 kilo. Tuh, kelihatan banget kan? Nah, jelas kalau bicep itu fungsinya untuk membentuk otot. Ya, otot jadi kayak belembung kayak gini ke saya. Nah, ototnya secara pelan-pelan akan membesar, tapi sabar. Kayak saya udah perjalanan yang udah berjalan yang udah tahun depan udah memasukin tahun 2027, itu udah jalan 2 tahun, tapi otot bicepnya masih kayak begini. Tapi saya sabar agar nih otot bisa lebih besar lagi. Nah, untuk pembesaran otot ini pastinya akan butuh lama sampai bertahun-tahun untuk yang lebih jadi lagi, yang seperti apa misalnya yang lebih keren dari ini bisa. Tapi butuh waktu bertahun-tahun. Ya, saya yang waktu pertama ini nggak ada yang otot begini. Itu nggak ada, malah itu kecil banget ototnya, itu sangat kecil sekali ototnya. Tapi setelah saya terus rutin menjalankan namanya dunia fitness, barulah berbentuk secara pelan-pelan. Tuh, dilihat memang nih tuh mantep loh. Nih, ini yang gendel-gendel ini namanya otot bicep. Ya ini dilatih pakai ini. Nah, ini saat ini dilakukan manual, ini saya berasa banget. Waktu yang di awal tuh mau pakai beban 2,5 kilo, waduh, saya berasa itu beban tuh kayak udah berat banget gitu kan. Udah berat. Saya ingat banget nih. Waktu saya mau mulai gitu kan, mengangkat yang 2,5 kilo, saya bilang sama PT-nya, "Mas, berat banget nih mas, bebannya yang 2 kilo atau 2,5 kilo." Saya bilang gitu. "Ayo kamu coba, kamu pasti bisa, kamu semangat, yakin pasti bisa." Akhirnya saya coba, bisa, tapi dibantu kan sama PT gitu, dibantu buat dorong gitu. Tugasnya PT apa sih?
tugasnya PT tuh membantu dorong, terus membantu support, menghitung, terus kalau misalnya kurang benar gerakannya dipegang juga ya. Jadi supaya benar gerakannya. Nah, kenapa dibantu dorong? Saat dibantu dorong, beban tuh akan menjadi ringan. Nah, selama berapa lama beban tuh ringan? Ya, nggak bisa tentukan kan, karena itu nggak bisa disesuaikan juga gitu kan. Nah, ini yang teringan banget nih. Teringan banget. Kalau dilihat dari ini, kelihatan kerennya ya. Kelihatan banget kayak udah jauh tampil beda kan gitu. Tampil beda. Nah, tapi apakah pemula harus bisa memakai plat? Bisa, tapi yang 2,5 kilo aja platnya nih. Ada nih tulisan 2,5 kilo. Nah, ini kalau 2,5 kilo menurut saya itu mah sangat enteng banget gitu kan, kayak nggak terasa apa-apa. Nih, nggak terasa apa-apa nih. Saya contoh ya, 2,5 kilo pakai plat. Nih, tuh 2,5 kilo kan. Nah, enteng banget nih. Jadi cocok ini kalau bener-bener kalau untuk yang pemula mau melakukan gerak ini ya, bisa cewek bisa laki. Jadi tidak menutup kemungkinan hanya laki saja, enggak ya. Jadi bisa kedua-duanya, bisa ya. Nah, kalau berat untuk mengenai pembayarannya gimana? Bisa dengan cara dicicil, nanti bisa ngomong dari marketingnya bagaimana untuk per bulannya, tergantung ngambilnya setahun atau ngambilnya 6 bulan atau ngambilnya 2 tahun. Tapi kalau misalnya nggak mau cicil, bisa langsung cash aja, ya kan? Kos ya bisa langsung cash kan, artinya bisa semuanya kalau cash itu kan. Nah, transaksinya bisa melalui apa aja kalau cash itu kan, melalui e-wallet juga bisa, ya kan? Bisa semuanya kan. Kalau misalnya nih untuk pemula langsung plat 20 kilo, ini tidak akan sanggup. Yang ada langsung ambruk, langsung jatuh, pasti gitu kan. Saya yakin langsung begitu ya yang ada kejadiannya ya. Nah, lebih baik lakukan yang teringan dulu lah kalau untuk yang benar-benar yang masih pemula. Tapi kalau yang udah agak naik pemulanya, bisa yang dimulai lakukan dari beban 10 untuk platnya. Bisa untuk dumbbellnya dimulai dari beban mungkin ya 3 kilo, 4 kilo ya. Bisa semua kan. Nah, bisa disesuaikan tuh bebannya tuh ya. Jadi tetap selalu mendukung channel ya Cakra Utama Sokul dan channel Cakra Utama ya. Di subscribe sebanyak mungkin, di like, ditonton ya. Jadi pengikut sebanyak mungkin, sama ya, di like dan ditonton ya. Ikutin terus kalau emang ada update-update yang terbaru ya. Dan pastinya nanti ke depan-depannya akan banyak kombinasi-kombinasi, variasi itu banyak banget. Kalau ingin tahu ya mesti harus ikutin perkembangan saya biar rasa penasaran ini bisa kejawab semuanya ya. Nah, mantap, keren ya. Wow.